Kami perlukan keajaibanmu.
Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain yang kami perlukan. Hanya Engkau Yesus, harapan kami satu-satunya. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Terimalah setiap pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan, sebagai ungkapan hati kami yang terdalam, bahwa hanya Engkau Allah kami, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang perkasa, Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami rindu Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berfirman kepada setiap kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada kami Tuhan, pembaharuan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap keluh kesah kami, Engkau mendengar setiap apa yang menjadi keperluan kami Tuhan. Kami perlu Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah paraskan doa dan ucapan syukur kami. Yang percaya kita sama katakan amin. Shalom, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Ibu Gembala berikan. Saya boleh belajar di sini ya. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya nggak bisa tanpa Tuhan. Saya nggak bisa tanpa dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam doa. Ketika saya bicara dengan Ibu Gembala, Bu, tolong doakan kalau memang Tuhan menghendaki untuk saya share firman Tuhan pada sore ini, Tuhan akan urapi dengan urapan yang dahsyat yang dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa Ibu Gembala sudah mendoakan saya, dan Bapak Ibu Saudara juga yang kita sama-sama terus saling mendoakan. Dan biarlah firman Tuhan saat ini kita sama-sama belajar bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Share firman Tuhan pada sore hari ini saya akan bagikan dengan judul Tuhan pasti sanggup. Allah sangat sanggup. Ya. Mari kita akan buka firman Tuhan. Saya dapatkan ayatnya dari Ayub 42. Ya, Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Setelah kita dapatkan, kita akan sama-sama baca ayat pertama ini. Saya yakin bahwa kita semua mendapatkan berkat. Mungkin Bapak Ibu sudah ketemu di tab atau di Alkitab. Baik, kita akan baca bersama-sama Ayub 42 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bisa dikatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, kalau bisa tambahkan, Allah sangat sanggup. Ayub di sini berkata bahwa aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Saya ingin tambahkan, Allah sangat sanggup. Ya, Allah sangat sanggup. Kenapa Allah sangat sanggup? Ya, saya akan, langsung ini kita akan belajar bersama-sama. Saya hanya memaparkan 3 alasan Allah sangat sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah sanggup merubah segala sesuatu ya. Allah tidak melihat keadaan, Allah tidak melihat kondisi kita ya. Kita akan baca dari Roma pasal 4 ayat yang ke-11. Roma 4 ayat yang ke-11.
Baik, kalau Bapak Ibu sudah dapatkan, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Roma 4 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang pertama, kita akan bersama-sama belajar bahwa Allah sangat sanggup. Ya. Kita ketahui semua bahwa Abraham menunggu janji Tuhan selama berapa tahun? Coba di sini siapa yang tahu? Boleh angkat tangan? Ya, boleh sih itu. Nanti hadiahnya. Abraham menunggu selama 25 tahun. Allah menjanjikan bahwa kamu akan memiliki keturunan dan keturunanmu akan sangat banyak. Sehari menunggu, kok Sarah tidak lagi hamil. Padahal sudah mungkin menikah berapa lama ya, nunggu lagi setahun tidak hamil juga, 2 tahun tidak hamil. Tapi Allah tetap berjanji bahwa keturunanmu akan banyak. Abraham pasti berpikir, keturunan dari mana? Anak saya nggak punya. Anak nggak ada ya. Kalau keturunan kan harus ada anak, harus ada yang keluar dari rahim istrinya. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa firman Tuhan mencatat bahwa Sarah mandul. Bapak Ibu ketahui bahwa kalau mandul itu tidak mungkin memiliki anak. Mandul ya. Tidak ada harapan. Tapi Allah yang berjanji, Allah juga yang menggenapi janjinya. Sarah berkata pada Abraham, coba aja hampiri Hagar ya. Hagar itu ada hamba dari Sarah. Mungkin dengan Hagar akan memiliki keturunan. Abraham pikir-pikir, oh iya juga ya, mungkin dari Hagar. Akhirnya Abraham menikah dengan Hagar dan Hagar memiliki anak. Tapi Allah berjanji, bukan itu keturunanmu, bukan dari Hagar. Setelah sekian lama Abraham menunggu ya, pada umur 100 tahun Allah kembali datang, kamu akan memiliki anak. Nah pas itu Sarah tertawa ya, masa saya memiliki anak, saya sudah 90 tahun ya. Ibu-ibu mungkin mengalami bahwa 90 tahun itu bagaimana keadaannya. Apalagi Sarah itu mandul dan sudah dicap mandul, nggak mungkin memiliki anak. Tapi Allah berjanji tahun depan kamu akan menerima anak. Dan ternyata setahun kemudian Abraham memiliki anak dan Ishaklah anak perjanjian itu. Bapak Ibu Saudara, mandul tidak mungkin memiliki anak. Tapi Allah tidak melihat keadaan manusia ya. Allah tidak melihat, wah iya ya, mandul ya udahlah, ganti aja sama yang lain, mungkin dengan Hagar ya. Hagar kan nggak mandul ya. Allah tidak melihat bahwa, aduh benar ya, gimana ya saya pusing ya. Mungkin kalau saya ya, kan saya manusia, saya sudah berjanji satu Pak Lukas, besok saya makan di Padang, bisa nggak memiliki uang, lu gimana ya? Akhirnya saya keseng Pak Lukas, maaf saya sibuk, nggak bisa. Itu janji saya sudah janji padahal dia bisa menepatinya, karena kondisi saya nggak ada uang ya. Rasa sudah berjanji kepada Pak Lukas untuk ajak makan bersama di Padang, tapi kondisi saya nggak mungkin untuk makan, jadi saya alasan ya nggak bisa Lukas makan bersama. Tapi Allah yang berjanji, Allah yang menggenapi janji. Allah tidak melihat kondisi, Allah tidak melihat keadaan orang yang tidak ada sama sekali ya. Allah tidak melihat bahwa memang kondisinya tidak mungkin, kenyataannya nggak ada. Mandul, Sarah mandul dan Abraham sudah lanjut usia udah umur 100 tahun. Tidak mungkin lah memiliki anak. Tapi bagi Allah, Allah sangat sanggup. Allah sangat sanggup. Dari keluarga ministry ya, saya yakin bahwa Allah sangat sanggup
menggenapi janjinya bagi PD Glory Ministry ini. Apa Bapak yakin? Yakin kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya dengar dari Pak Sehadi bahwa kita akan membeli bidadari, Bu ya, rumah dari bidadari. Mungkin kalau orang yang nggak percaya sama Tuhan, pakai apa belinya? Pakai daun, pakai uang monopoli. Itu orang yang di luar Tuhan mungkin berkata demikian. Karena kita sama-sama tahu bahwa bagaimana kondisi PD Glory Ministry ini. Kita menyadari keadaan kita, ya. Tapi bagi Allah sangat sanggup. Entah bagaimana caranya, saya yakin, saya percaya bahwa Allah sangat sanggup. Allah menyediakan keuangan bagi PD Glory Ministry sehingga rumah yang bidadari adalah milik kita. Amin, puji nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dan kadang-kadang teman saya, kalau teman-teman di luar, teman-teman saya sering berkata, bagi saya singkat aja Oh itu mah dulu, ya dulu kan zaman Abraham. Sekarang bagaimana? Apa mungkin terjadi kondisi kita lagi nol, nggak ada uang, kondisi kita lagi jatuh, kenyataannya nggak mungkin lah kita bisa membeli rumah, atau kita bisa misalnya ingin sesuatu yang kita dambakan, nggak mungkin. Itu dulu kan, itu dulu zaman Abraham kan, Tuhan nolong Abraham, Tuhan membuat mujizat kepada Abraham sehingga Abraham memiliki anak baru umur 100. Teman-teman saya sekarang gitu, nggak mungkin itu kan dulu, itu zaman dulu, nggak mungkin bisa terjadi sekarang. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, Allah sangat sanggup. Bapak Ibu pengen bukti? Ya buktinya ibu gembala kita ya. Kondisi mamanya, kita sama-sama dengar kondisi mamanya dalam keadaan koma. Dokter sudah angkat tangan, nggak sanggup untuk menyembuhkan, memberikan kesembuhan kepada mamanya ibu Burut, ya, ibu gembala kita. Tapi bagaimana iman seorang ibu gembala kita? Saya yakin bahwa berkat doa dari seorang anak untuk mamanya itu sangat berarti. Ibadah mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang ketahui bersama, kita sudah ketahui bersama, saat ini mamanya ibu gembala dalam keadaan sehat. Allah sangat sanggup. Mungkin orang di bawah sana tidak percaya, itu zaman dulu. Yakin itu zaman dulu. Tapi buktinya sekarang juga Allah sangat sanggup. Allah tetap sanggup. Tadi itu dia dengarkan dulu, sekarang dan sampai selamanya. Allah sangat sanggup melakukan perkara yang besar. Itu terbukti dengan ibu gembala kita, dengan mamanya, sampai saat ini dalam keadaan sehat. Walaupun dokter sudah angkat tangan, dokter sudah menyerah, itu bukti bahwa Allah sangat sanggup. Allah tidak melihat, sekali lagi Allah tidak melihat kondisi, Allah tidak melihat kenyataan yang ada. Allah tidak melihat bahwa sudahlah, kamu mah gak ada harapan. Sudahlah, kamu mah gak mungkin maju. Kamu mah gak mungkin bisa. Kamu mah gak mungkin seperti orang lain. Tapi sekali lagi ya, saya katakan bahwa Allah sangat sanggup. Allah merubah kondisi, Allah merubah keadaan menjadi baik seperti Abraham. Meskipun umurnya sudah 100 tahun, tapi Allah menepati janjinya kepada Abraham, dan Allah juga menepati janjinya kepada kita semua. Itu yang pertama, Allah sangat sanggup. Sebab Allah tidak melihat keadaan, sebab Allah tidak melihat kenyataan yang ada. Yang kedua, ada cerita di Alkitab dan kejadian yang benar di Alkitab terjadi. Ya. Seseorang dalam keadaan takut, ya. Kalau seorang dalam keadaan takut,
Apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Ada bisa jawab? Misalnya Ibu Desti, jadi contoh Ibu Desti. Ibu Desti takut. Apa yang Ibu Desti lakukan kalau takut? Misalnya ada orang jahat, misalnya, ya, betul, sembunyi. Satu hal yang pasti kita lakukan itu kalau kita ada takut, kita sembunyi. Takut orang jahat, takut ada yang ngebunuh mungkin ya secara radikalnya ya. Nah, dia cerita di Alkitab, tebak lagi ya, siapa ini? Nanti ada hadiahnya. Bulan depan, minggu depan saya nggak persiapkan hadiahnya. Dia kadang-kadang takut. Hai kau pahlawan yang gagah berani. Siapa itu? Ayo. Bukan. Malaikat yang berkata, hai kau pahlawan yang gagah berani. Pak saya hadiah, dapat hadiah. Nanti minggu depan. Gideon dalam keadaan takut. Karena waktu itu orang Midian menjajah. Mungkin Alkitab mengatakan, Alkitab nggak tertulis jumlahnya, tapi seperti belalang ya. Orang Midian yang menjajah bangsa Israel itu seperti belalang. Kalau misalnya waktu panen, orang Israel kan menanam gandum waktu itu. Nah, dalam keadaan waktu panen kan harusnya kan para petani atau yang memiliki ladang itu kan pasti mengambil hasil panenannya ya. Begitu panen, orang Midian itu datang seperti belalang. Seperti orang mungkin kalau kita sebut berjuta-juta orang Midian mengambil hasil panen itu dan si ladang itu dibakar dan hasil panennya itu dibawa oleh orang Midian. Memang mengatakan Israel dalam keadaan yang sangat melarat, dalam keadaan dijajah oleh orang Midian. Pada saya dalam keadaan terpuruk dan salah satunya itu Gideon takut dan dia sembunyi. Apa Allah salah? Gideon dalam keadaan takut tapi Allah mengatakan, hai kau pahlawan yang gagah berani. Salah enggak? Coba, menurut pikiran saudara, kalau Bapak Ibu di sini, apakah Allah salah? Gideon takut, tapi Allah mengatakan, hai kau pahlawan yang gagah berani. Kira-kira salah enggak? Ayo, mungkin kalau mengatakan salah, aduh masa mengumpat Allah salah. Kalau dia katakan benar, buktinya Gideon takut. Tapi Allah mengatakan, engkau pahlawan yang gagah berani. Kita mengatakan bahwa memang Gideon dalam keadaan takut. Tetapi sekali lagi Allah sangat sanggup. Allah tidak melihat, wah Gideon takut ya udahlah, cari yang lain aja yang berani. Mungkin Pak Habib atau mungkin Pak Andreas atau Pak siapa yang lebih berani. Gideon takut kok, ya udah ganti yang lain. Tapi Allah tidak. Allah sangat sanggup. Allah tidak melihat Gideon dalam keadaan takut. Dia datang pada Gideon. Bapak Ibu bisa baca nanti ya di Hakim-Hakim pasal 6, 7 ya, dan seterusnya. Ada di Alkitab. Saya akan ceritakan secara singkat di sini. Ketika Gideon dihampiri Allah, didatangi oleh Allah, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Gideon dalam hatinya bilang, saya berani dari mana? Saya dalam keadaan takut. Orang Midian menindas saya, menindas bangsa Israel. Tuhan, dulu memang Kau tolong orang Israel. Dulu Kau memang tolong orang Israel keluar dari Mesir dengan kekuatan, dengan kekuasaan tangan Tuhan. Tapi sekarang bagaimana keadaannya? Sekarang di mana Midian menindas kami orang Israel? Masa Tuhan? Ya. Itu yang dikatakan oleh Gideon kira-kira apa sehari-hari. Tuhan main-main ya.
Saya berani. Dari mana saya berani? Kalau saya berani, saya nggak mungkin sembunyi. Itu yang katakan Gideon, ya. Kalau terjemahan dalam bahasa kita, ya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa engkau akan membebaskan orang Israel dari Midian. Kalau benar engkau mau membebaskan Israel melalui saya, kata Gideon, tempat tunjukkan. Saya akan masak, ya, saya akan bikin masakan. Pak Malaikat, ya, Pak Malaikat tunggu, ya, saya akan bikin masakan. Oke, kata Malaikat, saya tunggu. Gideon masak, apa, ya, dia bikin apa, sop atau apa, bikin persembahkan simpan di hadapan malaikat. Silakan makan. Malaikat itu makan dengan apa, menutupkan tongkat dan terbakar makanan itu, ya. Oh ya benar, berarti saya dipakai oleh Tuhan, ya, kalau gitu. Iya, soalnya saya udah makan makananmu kan. Kamu percaya? Nanti dulu, ya. Nanti dulu, saya masih takut nih, bagaimana, ya. Terus mereka bilang, coba kamu itu runtuhkan tuh baal-baal yang punya ayah kamu. Harus saya takut. Kan saya udah bilang, mereka Tuhan bilang, saya udah bilang bahwa aku menyertai engkau, Gideon. Saya takut, Tuhan. Ya akhirnya Tuhan mesti tanya bahwa aku kan sudah makan makananmu, aku sudah nurutin apa yang kamu inginkan, aku sudah menunggu. Dan sekarang aku menyertai engkau untuk menundukkan Baal, untuk menundukkan mungkin rumah ibadat, untuk ibadat ke arah lain dengan arah orang Israel. Oke lah, kata Gideon. Akhirnya Gideon dengan ragu-ragu, ya, dia melakukannya pada malam hari karena takut, ya. Tapi dia yakin bahwa Tuhan menyertai saya, ya. Bahkan dia sudah nulis, ya, mungkin sudah bikin spanduk kalau kita sekarang, ya. Tuhan menyertaiku, atau Tuhan Allah yang menyertaiku, ya, itu sudah tulis spanduknya. Tapi ternyata Gideon masih takut. Pada malam hari dia lakukan itu, dia menebang, meruntuhkan mesbah Baal, ya, pada malam hari. Hanya pada pagi semua pada ribut heboh. Aduh, siapa yang melakukan Baal nih? Dicari-cari, oh itu tuh anak si bapak itu, Gideon namanya tuh, dia yang peruntukan Baal. Hanya diusut, ini harus mati Gideon, ya, kata orang-orang pada saat itu. Tapi ternyata Tuhan membela Gideon, ya. Tuhan mau memakai Gideon. Dan selanjutnya diceritakan bahwa meskipun Tuhan menyertai Gideon dan Gideon sudah dinyatakan oleh Tuhan bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan, Gideon masih ragu-ragu. Gideon masih takut. Tuhan, kalau Engkau mau memakai saya, tunjukkanlah tandanya. Ya. Baik, kata Tuhan. Saya akan, kata Gideon, ini ada bulu domba, ya. Kalau bulu domba ini basah dan seluruhnya itu kering, berarti Tuhan menyertai saya. Pada malam hari terjadilah bahwa bulu domba yang Gideon potong itu basah dan di sekitarnya itu dalam keadaan kering. Besok paginya, oh ya benar, Tuhan mau menyertai saya, kata Gideon. Ya kan, kata Tuhan, aku menyertai kamu. Tapi kedua itu Gideon, aduh gimana ya? Ini orang Midian tuh sangat banyak, berjuta-juta. Saya ini orang kecil lah, saya tidak mampu lah, saya masih muda, banyak alasan yang Gideon ungkapkan. Tuhan, maaf ya, sekali lagi saya mau minta tanda. Sekarang kembali, kalau bulu domba ini kering, tadi kan basah, ya, bulu domba tadi basah, tanahnya kering. Sekarang kalau bulu domba ini kering dan tanahnya itu basah, itu berarti Tuhan menyertai saya. Pada malam harinya Tuhan menyatakan bahwa bulu domba itu kering dan di sekitar tanahnya basah. Di bagian dia lihat, oh ya benar, udah 2 kali, ya, dia meminta tanda. Percaya nggak Gideon? Ya percaya sih, tapi saya masih takut. Masih takut juga.
Coba kamu punya Nafiri kan, punya tiup Nafiri, akhirnya video meniup Nafiri, dan firman Tuhan mengatakan bahwa ada 32.000 orang yang menyertai Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan Midian. Bayangkan Bapak Ibu, 32.000 dalam satu waktu Gideon dapat mengumpulkan orang. Apakah itu mujizat dari Tuhan? Iya. Itu berarti tandanya Tuhan menyertai Gideon. Tuhan mau memakai Gideon untuk membebaskan Israel dari Midian. Tapi Gideon tetap takut. Itu tetap tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan, yang lain aja lah, saya mah nggak bisa. Yang lain aja. Itu ada 32.000. Nggak berani. Oke lah Tuhan. Sekarang Tuhan akhirnya menimbang Tuhan akhirnya yang mungkin kalau secara manusia ya, kalau secara manusia Tuhan berpikir 32.000 menyertai Gideon. Karena antara orang Israel itu pasti ada yang merasa sombong. Wah, saya dapat membebaskan orang Israel dari Midian karena kita kan banyak kan, ya 32.000 loh. 32.000 orang bisa membebaskan Israel dari Midian. Tuhan berpikir kalau mereka dengan 32.000 orang, akhirnya mereka akan sombong. Tadi itu mengatakan bahwa tinggi hati ya. Itu semua karena saya kok. Kita banyak kan 32.000, kita bisa membebaskan orang Midian. Kita bisa penjagaan dari orang Midian ya. Akhirnya Tuhan berpikir pasti orang Israel akan merasa sombong. Akhirnya Tuhan memintakan, coba Gideon Sari jangan 32.000 orang. Suruh pulanglah. Siapa yang merasa takut pulang ke rumahnya. Akhirnya firman Tuhan mengatakan dari 32.000 itu 22.000 orang pulang ke rumahnya karena takut. Takut orang-orang Midian, dan Midian kan mungkin berjuta-juta ya yang menindas orang Israel. Akhirnya tinggal berapa Bapak Ibu? Dari 32.000 pulang 22.000 tinggal 10.000 ya. Saya kan sudah ngantuk. 32.000 pulang 22.000 tinggal 10.000. Terus Tuhan mengatakan 10.000, wah masih banyak. Pasti orang saya bilang, wah saya kuat nih, ada teman saya 10.000 kok. Ya Tuhan bilang, apa suruh minum? Semua suruh minum. Semua orang yang 10.000 itu suruh minum. Yang minum dengan berjongkok ya, mungkin ada sungai gitu ya, mereka minum berjongkok. Ternyata yang berjongkok itu ada berapa? Susah hitungnya. Yang ngangkat tangannya pakai air pakai tangannya ada berapa orang? 300. 10.000 kali 300, 9.700 pulang. Karena Tuhan bilang yang turun jongkok seperti seperti anjing menjilat ya, minum dengan lidahnya itu tidak layak dan itu suruh pulang. Tuhan bilang gitu. Akhirnya tinggal 300 orang. Oke, jadi kamu pergi dengan 300 orang ini untuk membebaskan orang Israel. Waduh, kata gitu. Sedikit kali. 32.000, sekarang tinggal 300, jauh sekali kan, berapa kali lipat tuh, nggak tahu saya jalankan. 300 orang takut, ini kita bekas sifatnya takut gitu. Akhirnya Tuhan bilang, nanti malam coba kamu ke perkemahan orang Midian. Kalau kamu takut, jadi firman Tuhan mengatakan, kalau kamu takut, kamu ditemani oleh pembantumu ya, supaya kamu ke orang Midian. Akhirnya Gideon ngajak pembantunya, yuk kita ke perkemahan orang Midian. Ayo dia datang ke perkemahan orang Midian. Dan di salah satu orang Midian itu mengatakan, aduh saya tadi mimpi bahwa kita dimusnahkan, orang Midian itu dimusnahkan. Terus teman bilang, oh ya itu berarti Gideon tuh yang memusnahkan kita. Nah Gideon mendengar, wah ya benar, berarti saya yakin bahwa
Tuhan mau memakai saya untuk membebaskan Israel dari orang Media. Akhirnya singkat cerita, dengan nafiri, dengan 300 orang saja, Gideon membebaskan Israel dari orang Media. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak melihat keadaan kita ya. Tuhan tidak melihat Cugi yang lemah, gak ada apa-apanya. Bagaimana Cugi ini orang yang udah gak ada harapan. Tapi Tuhan sanggup merubah orang yang takut menjadi orang yang berani. Tuhan sangat sanggup. Dia tidak melihat keraguan-keraguan yang ada dalam diri Gideon. Tuhan sangat sanggup. Dia tidak melihat keraguan yang ada dalam Bapak Ibu, hati saudara-saudara semua. Mungkin Bapak Ibu ragu akan firman Tuhan. Saya ragu. Saya ragu untuk melakukan firman Tuhan. Saya ragu kalau saya harus memberikan persembahan. Saya nanti mana? Kalau saya ngasih persembahan, kalau saya tinggal segini. Jangan ragu ya. Kalau Tuhan sudah memerintahkan kamu beri untuk persembahan untuk Tuhan, maka kita harus beri untuk Tuhan. Jangan ragu, jangan harus saya takut saya takut untuk menceritakan firman Tuhan. Saya takut untuk bersaksi. Kalau saya dilempari batu, kalau saya masuk penjara, kalau saya nanti ditangkap polisi karena saya mengkristenkan orang, saya takut saya nggak mau menceritakan firman. Di pasar ini bilang harus kita harus menceritakan firman. Saya takut, saya nggak berani. Biarin gini aja sama biasa-biasa aja. Orang sudah bilang kita biasa-biasa aja lah. Bapak Ibu jangan ragu, jangan takut. Firman Tuhan mengatakan beritakanlah firman. Beritakanlah firman dari Glori Misteri. Saya yakin bahwa setiap jemaat di PD Glori Misteri ini mau memberitakan firman. Betul? Amin. Allah sangat sanggup mengubahkan Gideon, dan Allah sangat sanggup juga untuk merubah hati Bapak Ibu semua yang saat ini masih ragu, yang saat ini masih bimbang, yang saat ini masih benarkah Tuhan berkuasa ya? Benarkah Tuhan mau melakukan mujizatnya dalam hidup saya? Benarkah hidup saya akan diubahkan ya? Jangan ragu ya, jangan ragu. Allah sangat sanggup. Bapak Ibu harus percaya bahwa Allah sanggup merubah hati Bapak Ibu juga. Asal kita percaya benar-benar, asal kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita yakin bahwa Allah sangat sanggup untuk merubah Bapak Ibu harus sekalian. Pertama tadi Abraham, dalam kondisi demikian Abraham gak ada alasan untuk percaya kepada Tuhan karena kondisinya memang sudah tua 100 tahun, istrinya sudah 90 tahun berkeadaan mandul. Gak mungkin memiliki anak. Tapi Allah sangat sanggup merubah kondisi dan situasi. Allah sanggup merubah kondisi dan situasi pada Glori Misteri ini untuk kita berbuat hal yang dahsyat. Kita percaya dan saya yakin. Dan Allah sanggup juga merubah hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tidak ragu lagi akan janji Tuhan, tidak ragu lagi dan tidak takut lagi untuk memberitakan firman Tuhan, tidak ragu dan tidak takut lagi untuk kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap kesempatan, setiap waktu yang ada yang Tuhan berikan, mari kita beritakan firman, mari kita sampaikan firman Tuhan. Karena kalau saya dibilang kita harus cepat-cepat, Tuhan sebenarnya akan datang. Kita harus beritakan firman dan merebut jiwa-jiwa dari api neraka. Memang saya menyadari bahwa seseorang itu untuk diajak benar itu susah. Jadi mungkin mengalami bahwa orang yang mau diajak benar itu susahnya sama mati. Ada aja alasannya. Saya sibuk lah, saya nggak ada waktu lah, saya harus ngurus cucu lah, saya harus ngurus anak. Untuk ibadah itu, nanti ya kalau ada waktu. Untuk ibadah itu nantilah kalau saya sudah memiliki baju bagus, kalau saya sudah memiliki mobil. Banyak alasan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Masih ragu. Mari Bapak Ibu sekalian,
Kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau memberitakan firman Tuhan. Kita mau mengajak saudara-saudara kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau merebut mereka dari api neraka. Kita akan membebaskan, Gideon membebaskan Israel dari Midian. Kita membebaskan orang-orang yang masih tersesat. Kita membebaskan orang-orang yang masih dalam tahanan si iblis. Itu kita bawa kepada Tuhan. Biarlah mereka menjadi umat Tuhan, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Allah sangat sanggup. Allah sangat sanggup memakai kita semua yang hadir di sini pada sore hari ini. Dan secara tidak kebetulan kita sudah hadir bersama-sama dengan firman Tuhan. Allah sangat sanggup merubah hati kita semuanya. Yang ketiga, Allah sangat sanggup karena Allah tidak melihat masa lalu kita. Allah tidak melihat kesalahan kita yang sudah kita perbuat. Firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu semua akan tergoncang imannya. Kamu semua akan kacir ya. Tadi terbit kesana kemari. Perasaan itu Petrus mengatakan, aku tidak akan menyangka engkau. Aku mati bersama engkau. Apapun yang terjadi, aku tetap mengiring engkau. Itu yang Petrus katakan. Walaupun murid-murid yang lain mungkin mendengarkan engkau, aku tidak akan mendengarkan engkau. Itu yang Petrus katakan kepada Yesus. Tapi Yesus menatap Petrus dengan kasih. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangka aku 3 kali. Oh enggak, kata Petrus. Saya tetap akan mengikut engkau. Saya tetap akan mati bersama dengan engkau. Kamu yang lain kok, iya. Semua ngomong, iya. Saya tidak akan meninggalkan kau. Dan bagaimana kalau semua mati, saya tidak mati. Itu berjalan mengatakan demikian juga. Itu firman Tuhan ditulis dalam Markus, Lukas dan Yohanes. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kita tidak akan baca saat ini karena waktu. Nah, singkat cerita, Yesus ditakar, Yesus diadili, Yesus disiksa dengan sangat menderita. Petrus sedang, kalau orang Sunda bilang si guru apa? Berdiam dekat api. Waktu ada pembantu perempuan, wah ini Petrus ya. Apa enggak bukan Petrus. Terus ada lagi yang ngomong, kamu kan sama dengan Yesus itu Yesus yang disiksa sekarang ya. Oh enggak, saya enggak. Ada lagi bilang, oh pindah. Saya pindah sini ya, takut. Itu tadi ada 2 orang ngomong pindah. Ada perempuan lagi bilang, nah ini Petrus, saya lihat itu logatnya juga sama dengan Yesus tuh. Oh, bahasa orang Sunda bilang, kalau kata orang Sunda. Dia betul apa Yesus logatnya bagaimana saya nggak tahu. Nah ini sama logatnya dengan Yesus itu. Oh enggak, sumpah deh. Nah, kita bilang sampai bersumpah. Aku tidak kenal Yesus. Enggak kenal. Sumpah aku nggak kenal Yesus. Dan Petrus katakan 3 kali. Enggak, saya nggak kenal Yesus. 3 kali. Petrus mengatakan, berkokok ayam. Petrus ingat kata Yesus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangka aku 3 kali. Apa yang Petrus lakukan? Dia sangat sedih. Dia menyesali diri. Aduh, benarnya apa yang saya katakan itu tidak sesuai dengan hati. Saya sudah menyangka, saya sudah hancur sekarang. Saya sudah menyangka Yesus pada Yesus itu sudah mengasihi saya. Yesus sudah memilih saya waktu saya sudah tua. Ya, Petrus mungkin bahkan demikian. Bapak Ibu, Petrus itu sudah lanjut usia ketika Yesus memanggil Petrus. Petrus paling tua di antara semua murid-muridnya. Petrus ingat bagaimana waktu Yesus memanggil Petrus menjadi muridnya. Petrus ingat, iya Yesus itu sangat baik. Kenapa saya menyangka Yesus sampai 3 kali? Mengapa saya sampai bersumpah saya nggak kenal Yesus?
aduh saya menyesal, itu yang Petrus katakan. Padahal Yesus itu sangat baik. Saya sudah umur segini, saya masih diangkat jadi muridnya, saya diajari, saya dikasih nasihat, saya diberi segala macam yang baik oleh Yesus, diajari yang baik. Kenapa saya harus menyangkal? Itu yang Petrus lakukan. Singkat cerita, Yesus akhirnya mati di kayu salib. Yesus disalibkan dan mati untuk kita semua. Tapi Bangka mengatakan pada hari yang ketiga Yesus bangkit kembali. Karena Allah sangat sanggup membangkitkan Yesus. Bapak Ibu sekalian, Yesus waktu di dunia dia sebagai manusia dan dia sebagai Allah. Mungkin kita mengira bahwa waktu Yesus disiksa, waktu Yesus menderita sedemikian rupa, dia memakai kekuatan Allah. Tidak. Dia tidak memakai kekuatan Allah. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya dan sama seperti manusia. Ketika Yesus disiksa, dia merasa sakit, sama seperti kita. Kalau kita dipukul orang, kita merasa sakit. Alkitab mengatakan Yesus tidak menggunakan kemuliaan Allah untuk dirinya, kekuatan dari Allah untuk dirinya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengambil rupa sebagai manusia sama seperti kita. Ketika dia di mahkota duri, dia merasa sakit kepalanya. Ketika dia dicambuk, dia merasa sakit. Ketika dia disiksa sedemikian rupa, ya Bapak Ibu Saudara, dia sama seperti kita merasa sakit. Tapi kesakitan Yesus, pilu-pilu Yesus untuk kesembuhan kita. Amin Bapak Ibu. Dia menderita untuk kita semua. Dia mati untuk kita semua. Harusnya kita yang menderita, harusnya kita yang disalib karena kesalahan dan dosa kita. Orang Israel dijajah Midian, kenapa? Karena orang Israel meninggalkan Tuhan. Tuhan menyerahkan orang Midian, Tuhan menyerahkan orang Israel kepada orang Midian karena orang Israel telah meninggalkan Tuhan. Harusnya kita yang dihukum karena kita telah melanggar perintah Tuhan. Harusnya kita yang menderita karena kita sudah sangat meninggalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Yesus harus kita hargai, harus kita akui dalam hati kita bahwa Dia sudah berkorban bagi kita semua. Yesus sudah berkorban. Singkat cerita, ketika Yesus bangkit dan bersama dengan murid-muridnya waktu pagi pada sarapan, Yesus menegur Petrus dengan kasih. Petrus, ya Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? Yesus tahu bahwa Petrus sudah menyangka. Berapa kali kita menyangka Yesus? Seringkali kita takut kalau ada orang yang bilang ke kita, kamu Kristen ya? Oh enggak, saya bukan Kristen. Kamu suka ke gereja ya? Enggak. Karena takut. Kalau di tempat umum, harusnya doa dulu kan. Aduh, malu nggak usah doa. Itu penyangkalan kita akan Tuhan. Kita tidak mau berdoa di hadapan orang-orang, itu berarti kita menyangkal Tuhan. Kita tidak mengakui bahwa kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, suka pergi ke gereja, suka beribadah, suka baca firman. Wah, kamu mau pendeta ya? Baca firman terus? Oh enggak. Dulu saya waktu sekolah, saya berapa kali dibully, yang seperti sekarang dibully oleh orang-orang. Terima pendeta tuh. Beda sama kita, jangan ditemani. Tapi di balik semuanya itu, saya tetap bahwa saya sebagai anak Tuhan.
Maaf kata bagi yang masih merokok, maaf kata saya katakan, seringkali saya berkerumun dengan orang-orang, dengan teman-teman saya waktu kerja, mereka pada merokok semua. Enggak, ulang sih. Itu mah Kristen, itu mah anak Tuhan. Memang saya anak Tuhan, saudara. Saya nggak merokok. Tuh kan, benar kan? Ya, saya bilang saya anak Tuhan, saya nggak merokok. Kayak rokok tengah rokok kayak payah. Merokok tidak merokok juga mati. Yang satu irah yang sekali-kali. Enggak. Saya anak Tuhan, saya enggak. Saya bawa yang kita payah. Itu yang mereka katakan. Saya tidak menyangka Tuhan. Kalau mereka bercanda, kata nggak mengeluarkan kata-kata binatang, ya. Mungkin Bapak Ibu, saya tidak sebutkan bahwa kata-kata binatang. Wah, segala macam. Kalau dengan teman-teman juga, A gitu. B, bukan B itu ya. Terusannya A itu bukan A aja. Dan terusannya A sampai G. Aduh, saya bilang. Orang ke dari situ ya, istri mah nggak pernah ngomong gitu. Saya bilang memang enggak, saya mah enggak. Soalnya aku ngomong gitu terus, bisa mah enggak. Tapi Bapak Ibu Saudara, meskipun saya menunjukkan bahwa saya sebagai anak Tuhan, mereka juga akhirnya dia membuli saya. Ya. Waktu saya sekolah, waktu saya kerja, mereka tidak membuli saya. Bahkan ada antara mereka yang mau tetap bersahabat, mau berteman, mau tetap satu permainan, satu kelompok dengan saya. Contohnya 2 orang Bapak yang hadir Asat Milia, Bapak Sepon dan Bapak Sufian. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Meskipun saya waktu kerja ya banyak yang membuli saya karena saya sebagai anak Tuhan. Tapi kedua bapak ini ada empat teman saya yang setia sampai saat ini, meskipun kami sudah sekian lama berpisah karena pekerjaan yang sudah gak bekerja lagi, dan kita udah berpisah lama, dan pada suatu saat kita bertemu sampai saat ini. Mereka ini masih tetap setia sekata dengan saya, meskipun ya kita berlainan gereja ya, tapi kita tetap satu iman dan Tuhan. Mereka tetap mau menjadi teman saya walaupun saya maaf kata tidak merokok, walaupun saya tidak berkata-kata binatang. Itulah ciri orang Kristen. Jangan menyangkal Tuhan. Kembali ke firman Tuhan, Petrus 3 kali menyangkal Tuhan, dan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Kedua kali Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Yang untuk ketiga kali Yesus mengatakan, bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus merasa sedih, dan Petrus ingat bahwa Petrus dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Akhirnya Petrus mengatakan, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ya. Bapak Ibu sahabat saya, teman Tuhan nanti, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu saudara sekalian, Allah sanggup, karena Allah tidak melihat masa lalu kita. Allah sangat sanggup karena Allah tidak melihat Petrus yang sudah menyangkal 3 kali. Allah merubah Petrus, dan Allah tetap mengasihi Petrus. Yesus tetap mengasihi Petrus, dan Yesus tetap mau memakai Petrus sebagai alatnya. Kita ketahui bersama bahwa pada hari Pentakosta Petrus berkhotbah. Berapa orang yang diselamatkan? Berapa banyak? Betul, 3.000 orang. Sekali berkhotbah, Petrus menobatkan 3.000 orang. Itu yang Allah sangat sanggup, yang Allah lakukan kepada Petrus. Petrus dirubah oleh Tuhan, Petrus dipakai oleh Tuhan. Allah sangat sanggup, Allah tidak melihat latar belakang Petrus, dan Allah juga tidak akan melihat latar belakang kita. Ya.
latar belakang kita mungkin dari berbagai macam bimbingan orang tua. Allah tidak melihat latar belakang kita sudah demikian bobroknya. Allah melihat masa depan kita. Allah memakai kita untuk dipakai sebagai alatnya. Allah sangat sanggup. Ya, Allah tidak melihat semua yang pernah kita lakukan. Biar Gregory mesti juga datang dengan rendah hati hadapan Tuhan. Bapa, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa kami sangat mengasihi Engkau. Kami perlu Engkau, ya. Tadi pujian mengatakan, kami perlu Engkau, kami perlu bimbingan-Mu, kami perlu kasih-Mu. Gregory mesti perlu kasih Tuhan. Allah tidak melihat latar belakang, mungkin kegagalan kita atau mungkin apapun itu ya. Yang latar belakang kita, Allah tidak melihat itu. Allah mau rubah kita, Allah mau memakai kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan saksian bahwa pujian nama Tuhan, saya masuk pada Gregory Ministry ini dan saya bukan terpaksa ya, sebenarnya saya harus meninggalkan gereja lama ya, karena 7 tahun yang lalu saya mendapatkan visi misi dari Tuhan bahwa saya harus memberitakan firman Tuhan. Entah bagaimana caranya, waktu saya tidak tahu. 7 tahun yang lalu ya, saya ini menyaksikan pada Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya berkata kepada hamba Tuhan itu, pada Bapak Gembala saya, kok saya bilang saya ingin sungguh-sungguh bekerja di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya ya? Saya bilang, kamu harus belajar, kamu harus begini. Oke, saya bilang. Terus bagaimana saya harus belajar, mulai dari mana? Itu banyak buku. Bapak kemarin saya mengatakan, itu banyak buku di perpustakaan, kamu baca aja semua. Saya akhirnya berpikir, saya baca dari mana ya? Saya mulai dari mana? Kamu baca aja semua buku-buku, banyak buku-buku yang bisa membimbing kamu untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk terjun ke ladang Tuhan. Oke lah, saya bilang saya akan pinjam dari perpustakaan, saya akan baca. Tapi singkat cerita 2 tahun saya nggak tahan, Bapak Ibu, saya begini terus, saya harus belajar dari mana? Ya. Kamu datang aja ke ada satu sekolah sekolah Alkitab ya di daerah Janjuang sana. Kamu datang ke sana, kamu bilang kamu mau belajar. Saya datang ke sana. Pengurus sana mengatakan, kamu dari mana? Saya bilang saya dari gereja A. Saya diutus oleh kok ini. Saya nggak ada konfirmasi. Aduh, saya gimana sebenarnya? Katanya saya suruh ke sini, tapi Bapak itu nggak ngomong kok ke saya. Oh, kamu diutus ke sini untuk belajar. Aduh, saya gimana ya? Saya bilang, ya udah. Akhirnya saya pulang lagi. Saya ngomong ke Bapak Gembala saya, kok itu si Bapak itu yang di pengurus sana katanya nggak ada rekomendasi dari engkau. Saya bilang, saya ada surat pengantar atau apa saya untuk belajar di sana. Ya kamu datangnya ke sana. Saya bilang nggak bisa kok, harus ada surat pengantar, harus ada rekomendasi dari gereja ini. Ya udah kalau gitu, kamu ikut aja lah ke sana. Saya akhirnya ya udah saya ikut. Belajar tanpa rekomendasi, belajar tanpa status. Saya ikut dengan mahasiswa di sana belajar sekali 2 kali sampai ya kurang lebih 3-4 kali. Akhirnya saya saya nggak bisa bertahan. Saya balik ke gereja, saya ngomong kembali ke rumah saya nggak bisa belajar. Udah kamu di sini aja, udah kamu belajar aja. Belajar tuh dari si A, dari si B, dari si C, banyak kan yang di sini. Senior kamu, ya udah kok saya bilang. Setelah 2 tahun, maaf kata saya pindah lagi ke gereja yang satunya. Saya masuk ke situ dan saya memang banyak mendapatkan bimbingan,
banyak pelajar yang dapat saya terima di gereja B ini selama 5 tahun. Ketika saya ngomong saya dapat visi misi ini, aduh, sini mah usia kamu udah segini, udah kocap lebih 50 lebih. Di sini tuh kita mau regenerasi, kita mau anak-anak muda untuk bekerja di hadapan Tuhan. Kita mau membangkitkan anak-anak muda untuk melayani Tuhan. Jadi ya gimana ya? Ya udahlah saya bilang, oke, nggak apa-apa saya bilang. Terus saya apa yang Tuhan 7 tahun yang lalu itu saya ingatkan kembali dalam benak saya. Tuhan, kalau Tuhan mau memakai saya, tolong tunjukkan kemana saya harus melangkah. Puji nama Tuhan, 26 Maret itu hari sejarah buat saya. 26 Maret 2023 ya, bukan tahun yang lalu. 26 Maret 2023 ini saya masuk kepada Glory Ministry, dan di sini saya menemukan hamba Tuhan yang begitu rendah hati, hamba Tuhan yang sangat menerima saya apa adanya. Meskipun saya sudah lanjut usia ya, ayo kita sama-sama layani Tuhan. Hamba Tuhan di sini sangat rendah hati dan mau menerima saya apa adanya. Yesus menerima Petrus walaupun sudah lanjut usia. Yesus memakai Petrus, ya, Allah memakai Petrus karena sanggup. Dan saya yakin itu yang dapat saya terima di PD Glory Ministry ini. Dan saya yakin bahwa dengan hamba Tuhan, saya yang tidak ada apa-apanya, saya mohon bimbingan dari hamba Tuhan di sini. Saya tidak ada apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Saya mohon bimbingannya untuk saya mau bekerja di hadapan Tuhan dengan umur saya yang sudah sekian, yang 56 tahun, mau masuk 57. Tapi puji Tuhan, saya dapat belajar di sini melayani Tuhan. Saya dapat belajar di kesempatan oleh Ibu Gembala untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Pak Cahdi, Pak Edi, dan Ibu Gembala kita sering mendoakan dan terus mensupport. Ayo mari bersama-sama. Itu yang saya perlukan. Biarlah Tuhan, saya tidak akan panjangkan renungan kita. Dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya minta Ibu Desti, kita akan menaikkan pujian Allah Tuhan pasti sanggup. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu sudah berdiri. Kita nyanyikan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan pasti sanggup. Allah sangat sanggup. Tuhan sama-sama menolong Bapak Ibu sekalian.
Silakan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, pada tanggal berapa? 26 Maret itu Pak Suki masuk sini baru pertama kali. Terus udah selesai, lagi mau makan, itu dalam hati saya ada suara gitu. Kalau nanti kau itu ngomong, ya, kamu cuma ngomong ini, apa yang selama ini kau ada dalam pikiran, dalam hati, lakukan di tempat ini. Saya cuma ngomong itu, ya. Saya juga nggak ngomong, cuma tiba-tiba saya udah mau makan mau keluar, saya mau ngobrol, ya udah boleh, mari ngobrol di sana. Terus Pak Suwi ngomong soal pelayanan dulu, saya cuma ngomong gini, Tuhan tadi udah ngomong apa yang ada dalam pikiran Pak Suwi, dalam hati yang selama ini seolah-olah terpendam, ya mantap, ya. Sebenarnya dia bukan pindah-pindah gereja. Ada orang bukan pindah-pindah gereja, tapi dia kepake di dalam gereja itu. Jadi dia cari sini sana. Jadi orang pikir ini pindah-pindah gereja, enggak. Ya, Kocui punya kerinduan besar untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil. Ya, nanti setelah perjamuan dulu saya ada satu hal mungkin beberapa menit saya mau sharingkan. Ini bagus sekali. Jadi glory diadakan bukan untuk sama dengan gereja lain. Glory diadakan adalah untuk supaya kita sama-sama dengan kerajaan Allah, dengan Tuhan sendiri bergerak. Ngapain kita disamakan sama GBI, sama apa? Percuma. Kita bukan seperti itu. Ya, kita juga nggak usah ngumpet-ngumpet nyari-nyari jemaat yang dari gereja lain. Ya, meskipun ada yang sudah di sini, betah di sini, terus kita berjuang untuk kerajaan Tuhan. Ya, tapi yang paling penting apa? Kita punya hati untuk memenangkan jiwa secara utuh. Nah, Kocuki ada di dalam kehidupannya. Ya, kita sebelum itu ayo kita tunduk kepala, kita mengoreksi hidup kita saat ini ya Tuhan. Kita minta ampun atas segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita sudah menyedihkan hati Tuhan dan menyakitkan Puji Tuhan, ya Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan kuduskan umat-Mu dengan darah Kristus, ampuni dosa-dosa kami, supaya kami boleh layak datang kepada Tuhan dan kami boleh disegarkan, dikuatkan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bagi pendiri, kita akan masuk dari perjamuan kudus. Angkat roti dan letakkan kita. Pada malam sebelum Tuhan sudah diserahkan, dia mengambil roti, mengucap berkat sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu sekalian. Makanlah menjadi peringatan akan aku." Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Sembuh dari kutuk Adam, sembuh dari kutuk nenek moyang, sembuh dari segala sakit dari turunan. Tidak ada lagi sakit turunan. Semua penyakit diusir keluar dari tubuh kita. Bahkan tidak lagi ada kanker, darah tinggi, penyakit ginjal, penyakit lever, semuanya sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan, segala penyakit kamu sudah disembuhkan, segala macam kutuk kita sudah dibereskan, segala pemberontakan kita sudah dibereskan di hadapan Tuhan melalui kayu salib Kristus. Dan Tuhan Yesus katakan, makanlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini dari tangan kita. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap berkat sambil berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu sekalian. Minumlah menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus sebelum menyerahkan nyawanya, dia katakan sudah selesai. Segala beban kita sudah selesai di atas kayu salib. Segala kemiskinan kita sudah selesai di atas kayu salib. Dia yang datang miskin supaya kita diperkaya. Dia datang di dalam tindasan menanggung kutuk supaya kutuk atas kita sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah saudara percaya bahwa cawan atas nama Tuhan tidak persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu luar biasa. Ketika kami masih berdosa, Engkau mengasihi kami, Engkau mati bagi kami. Ketika kami masih memberontak sama Tuhan, Engkau datang untuk membereskan semua pemberontakan kami. Kami bersyukur atas Engkau yang sudah membebaskan kami, Engkau yang sudah mendamaikan kami antara Allah dengan kehidupan kami. Sebagai manusia yang berdosa, tapi Engkau kuduskan melalui darah Kristus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah, bahkan kami boleh menjadi orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan.